Halo semuanya, selamat datang kembali di Mahata Podcast. Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik aja, sehat-sehat aja? Dan ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan tetap lakukan physical distancing dan social distancing. Soalnya permasalahan COVID-19 ini sampai sekarang belum bisa selesai. Dan ya marilah kita bantu dengan cara melakukan physical distancing dan tetap di rumah aja. Oh ya, ini gue nggak tahu kenapa suara gue itu yang bisa kerekam itu kecil banget. Apakah ini masalah dari sound card-nya atau dari mikrofonnya? Soalnya gue nggak tahu ya. Ini udah gue coba otak-atik, udah gue atur-atur, tetap aja suara yang kerekam itu kecil. Mungkin gue bakal edit dikit supaya suaranya bisa lebih besar. Dan kalau misalnya tetap kecil, mohon maaf, harap dimaklumin. Soalnya ya gue tetap kebikin podcast ini buat ngehibur kalian sesuai dengan jadwalnya. Itu sih, dan cukup. Dan ya di episode kelima ini gue mau membawakan sebuah topik yang menurut gue ini adalah problematika bagi warga plus 62 kita tercinta. Dan di topik ini gue mau membawakan sebuah topik yaitu adalah tepat waktu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah on time. Menurut gue, sebagian besar masyarakat plus 62 ini pasti mempunyai permasalahan terhadap waktu dan ya gue adalah salah satunya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ya contohnya aja gini deh, biasanya kalian punya janjian ketemu sama orang gitu kan. Misalnya janjiannya aslinya jam 8 gitu kan harusnya. Cuman orang yang sudah mengenal kalian pasti bakal ngomongnya kayak, ketemu jam 7 ya gitu kan. Soalnya ya udah banyak banget gitu loh gue ngeliat kayak janjiannya dimajuin dari yang seharusnya. Soalnya ya gara-gara emang banyak orang yang nggak bisa tepat waktu. Dan banyak hal buruk yang dapat terjadi bila kita ini sering terlambat atau sering tidak tepat waktu. Jadi misalnya kayak kita bisa ketinggalan pesawat, terus kita bisa merusak suasana hati seseorang, soalnya misalnya kayak kita janjian jam 8, akhirnya ketemuannya jam 9, akhirnya ya orang yang marah gitu kan. Terus akhirnya kita bisa dapat hukuman, misalnya kayak kita harus sekolah jam 7 nih. Cuman gara-gara kita tidak tepat waktu datang sekolahnya, jadinya kayak ya udah kita dapat hukuman dari sekolah kan, misalnya kayak disuruh strike gitu, diri sama satu pelajaran. Soalnya gue dulu pernah, sumpah. Gue itu dulu pernah, eh nggak, bukan. Ya, jadi tuh gue pernah terlambat datang sekolah, sampai-sampai waktu itu pas upacara, gue tuh harus berdiri di luar pagar sampai upacaranya selesai dan ya nggak enak banget soalnya gue capek dan panas dan diliatin orang gitu loh. Ya nggak enak sih sebenarnya. Dan menurut gue ada beberapa alasan kenapa orang itu bisa tidak tepat waktu. Jadi alasan pertama itu adalah mungkin karena orang itu terlalu menikmati dunianya sendiri. Jadi mereka tuh akhirnya bisa terlambat. Soalnya contohnya gini, anggaplah kalian sedang bermain sebuah video game atau kalian melakukan aktivitas yang kalian sukai misalnya gitu kan. Nah, karena kalian terlalu menikmati aktivitas kalian itu sendiri, akhirnya kayak ya kalian bakal lupa waktu. Misalnya kayak tiba-tiba kalian udah main 5 jam gitu kan. Atau enggak misalnya kalian baca buku, tiba-tiba udah habis satu buku gitu kan. Sementara kalian tuh seharusnya ada janjian ketemu sama orang gitu kan. Dan akhirnya gara-gara kalian terlalu menikmati waktu kalian sendiri, menikmati dunia kalian sendiri, akhirnya ya kalian tidak tepat waktu jadinya. Terus alasan kedua itu adalah ya karena ada beberapa orang yang emang pengennya datang terlambat. Gue nggak tahu kenapa, cuman contohnya gini deh, misalnya kalian ada makan-makan nih, makan-makan harusnya jam 7 sampai jam 10 gitu kan. Terus pasti ada orang yang datangnya jam setengah 8, 8 kurang seperempat, atau mungkin jam 8. Soalnya ya mereka ingin datangnya terlambat aja, bukan alasan kenapa-kenapa, cuman emang ingin datang terlambat. Dan menurut gua ini agak kurang baik, soalnya kayak ya seakan-akan kalian tidak menghargai waktu orang tersebut, apalagi kalau misalnya kalian
emang udah janjian ketemuan acara penting, misalnya kayak meeting klien, terus rapat, terus apa lagi ya? Ya pokoknya kayak eh, bersangkut paut dengan waktu orang lain gitu. Yang dimana kalau misalnya nggak ada kalian, acaranya nggak bakal jalan. Dan menurut gue itu nggak baik banget sih alasannya. Terus alasan ketiga itu adalah karena terlambatnya, salah. Karena eh, lamanya kita dalam memilih keputusan. Jadi contohnya gini, anggaplah kalian adalah sebuah leader ya. Anggaplah kalian adalah seorang leader di salah satu tim penjinak bom. Wah, berat ya. Dan biasanya kayak kalau kalau di film-film itu di bom tuh ada dua kabel, warna merah sama warna biru gitu kan. Terus anak buah kalian nanya, bos, ini kita foto kabel yang mana? Yang merah atau yang biru? Dan karena kalian terlalu lama memilih membuat sebuah keputusan, akhirnya ya boom, meledak dong bom kalian. Dan ya akhirnya kalian nggak bisa selamat gara-gara eh, apa namanya? Gara-gara terlalu lama mengambil sebuah keputusan gitu kan. Atau enggak misalnya kayak kalian ditawarin seseorang nih misalnya kayak, ini mau ini enggak dalam waktu tertentu misalnya gitu kan. Misalnya kayak kalian ditawarin TV harganya awalnya 10 juta cuma tinggal 10.000 hanya dalam waktu 2 menit gitu kan. Gara-gara kalian terlalu lama memikirkan hal-hal yang lain misalnya kayak, "Bisa aku beli TV ini nanti aku bakal pakai nggak ya? Kalau misalkan beli ini aku bakal worth it nggak ya?" Itu gara-gara kalian terlalu lama mikirnya. Akhirnya ya waktunya habis. Kalian udah nggak bisa beli TV itu dengan harga 10.000 lagi gitu kan. Dan menurut gua ini adalah salah satu eh, apa ya? Salah satu penyebab ketidaktepatan waktu yang menurut gua sia-sia banget. Soalnya eh, kalian menghabiskan waktu kalian dengan memikirkan hal-hal yang menurut gua tidak terlalu penting untuk dipikirkan saat itu. Jadi kayak ya udahlah kalian ambil keputusan secara cepat, secara singkat, secara matang, tapi berhasil tetap menghasilkan hasil yang positif. Jadi kayak kalian nggak usah terlalu mikir terlalu panjang banget gitu. Misalnya kalau misalnya buat sebuah keputusan yang membutuhkan waktu secara singkat. Dan kenapa gue bisa bilang seperti itu? Soalnya gue itu pernah, enggak, soalnya gue itu dapat sebuah cerita dari salah satu pendengar podcast gue dan menurut gue ini benar-benar sedih banget, sumpah sedih, sedih sekali. Dan ya beberapa kejadian nama dan tempat udah gue samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi ya ya udah deh. Jadi biar gue mulai cerita ini. Jadi tokoh utamanya itu gue ganti dengan nama gue dan beberapa tokoh lainnya sudah gue ganti juga. Jadi waktu itu gue punya temen yang namanya Siska dan kami sudah berteman sejak kami berada di bangku sekolah dasar. Hubungan pertemanan gue dengan Siska itu cukup dekat, ya karena dulu kami pernah satu kelas, terus ya adik-adik kami juga pernah satu kelas, jadi nggak pernah kayak gue sama Siska ini sama besar, satu sekolah, satu kelas, terus adik gue sama Siska ini juga sama besar, satu sekolah, satu kelas gitu kan. Makanya kayak kami bisa lebih dekat gitu kan. Dan ya, kami pernah berada di satu kelas ketika di kelas 6 SD dan waktu itu hubungan pertemanan gue sama Siska bisa dibilang dekat. Soalnya ya hari-hari pertemanan gue itu dipenuhi dengan namanya Siska. Jadi kayak apa-apa Siska, apa-apa Siska. Sampai-sampai kayak orang mikirnya gue sama Siska itu ada apa-apa, sebenarnya nggak ada gitu kan. Hmm, sampai masa-masa sekolah dasar gue selesai itu, hubungan pertemanan gue sama Siska tetap baik-baik aja. Gue tetap nganggap dia sebagai teman, dia juga nganggap gue sebagai teman gitu kan. Cuman benar-benar kayak dua orang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi seakan-akan karena hubungan pertemanan kami ini sangat dekat, hari-hari penuh dengan Siska penuh dengan gue gitu kan. Sampai-sampai masa-masa sekolah dasar ini selesai.
hingga lanjut ke masa di mana seorang anak-anak mulai berubah menjadi seorang remaja. Itu adalah masa sekolah menengah pertama. Dan gue nggak tahu kenapa gue bisa satu sekolah lagi sama dia. Apa mungkin gara-gara sekolah terdekat dari perumahan kami itu adalah ya sekolah itu, makanya bisa satu kelas lagi kan. Dan sewaktu gue SMP ini, gue ngalamin yang namanya eh, teman jadi cinta. Dan gue ngerasa itu aneh banget. Soalnya selama gue kelas 1 sama 2, ya gue tetap deket sama Siska. Cuman waktu kelas 1 dan kelas 2 ini gue nggak ngalamin namanya teman jadi cinta. Ya emang bener-bener teman pure, teman teman dekat gitu loh. Cuman gue nggak tahu kenapa waktu gue kelas 3 gue tuh mengalami perubahan rasa di mana kayak wah ternyata Siska ini perhatian ya. Ternyata tanpa Siska gue sedih gitu loh. Dan ya eh, pengalaman gue ini cukup menyebalkan soalnya eh, karena gue mengalami yang namanya terlambat mengungkapkan perasaan. Kenapa bisa gitu? Jadi cerita gini, eh, waktu gue kelas 3, gue kira satu kelas lagi sama Siska. Dan ya gue senang, soalnya ya gue satu kelas lagi sama teman dekat gue kan. Nah, gara-gara gue ngalamin namanya teman jadi cinta ini, gue sempat cerita ke beberapa teman dekat gue yang ya emang gue dekat waktu itu loh. Jadi kayak, gue suka nih sama Siska, gimana ya, gue bingung gitu kan. Cuman gue nggak tahu kenapa ceritanya itu bisa nyebar jadi kayak satu sekolah bisa tahu, sumpah gue nggak tahu itu ceritanya gimana. Cuman gue ngerasa kayak wah ini teman-teman gue gila kurang ajar banget sih. Dan gue malu awalnya soalnya kayak ya ayolah yang awalnya dari 5 orang aja yang tahu tiba-tiba satu sekolah tahu sampai adiknya Siska itu bisa tahu gitu loh. Jadi kayak kok misalnya ada orang nanya misalnya kayak eh nama adik Siska itu anggap aja namanya Didi ya. Didi, pacar kakakmu siapa? Oh, pacarnya kakakku itu eh, dia, itu gua gitu kan. Jadi kayak seakan-akan sudah ada apa ya namanya ya, sudah ada feedback positif lah istilahnya gitu loh. Jadi kayak anggapannya Siskanya mau, cuman maunya diam-diam gitu loh. Nah, jadi tuh sempet kayak gua sama Siska lagi acara class meeting gitu kan di kelas 3. Dan waktu itu gue gara-gara kelas meeting ya gue bebas dong mau ngapain di sekolah. Jadi kayak cuman ada acara-acara aja. Terus gara-gara satu sekolah sudah tahu semuanya. Jadi kayak ya udah deh daripada gue sembunyiin lagi mending gue ungkapin aja gitu kan. Cuman gara-gara gue terlambat ungkapinnya. Jadi kayak waktu itu pas kelas meeting gue narik tangannya Siska. Gue ajak dia ke belakang sekolah. Terus kayak bener-bener kayak eh waktu itu mukanya Siska udah malu, udah merah, terus kayak udah eh, gimana ya? Kalian pernah nggak sih kayak eh ngelihat orang yang tersipu gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau ngelihat kontak mata secara langsung gitu loh. Dan ya itu yang terjadi waktu itu. Cuman gara-gara gue terlalu lama berpikir, terlalu lama buat mengambil keputusan buat eh, menembak dia saat itu. Jadi kayak tiba-tiba itu banyak orang yang datang ke belakang sekolah, seret, soalnya kayak teman gue yang 5 orang ini kayak, Nara mana ya? Terus temannya Siska juga, Siska mana ya? Terus mereka udah kayak, ya udah mereka ngumpulin masa ke belakang kayak seret, akhirnya ke belakang sekolah semua. Pas gue waktu itu gue baru mau ngomong di mana waktu itu gue di belakang itu udah cukup lama di sana, soalnya kayak ya sama-sama malu gitu. Ya udah akhirnya kayak ya gara-gara orang tahu akhirnya ya Siskanya ilfeel. Jadi ya gue nggak tahu ini harusnya ini ceritanya sedih sih, cuman gue merasa sedih dan lucu. Maafkan ya pendengar. Soalnya gara-gara ayolah sudah di depan mata, sudah saatnya kayak tinggal mengungkapkan.
Cuman gara-gara terlalu lama mengambil keputusan, akhirnya ya ya udah, mereka berdua nggak jadi. Semenjak saat itu, eee, gua dan Siska udah mulai jarang ngomong, soalnya kayak yang ngehindar-hindar gitu loh. Soalnya, ih bayangin lah, misalnya kayak lu udah dicomblang-comblangin, terus tiba-tiba kayak banyak orang lihat depan mata saat lu eee, mau nembak gara-gara lu kelamaan buat mikir nembaknya. Terus nggak lama setelah kejadian itu, eee, gue ngeliat Siska jalan, sret, tet 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 tet, gitu kan, sama seseorang. Ya udah dong, gue mikir kayak, oh teman doang paling. Tapi setelah gue lihat baik-baik, dan ternyata itu adalah mereka adalah gandengan tangan. Dan sumpah waktu itu gue ngerasa sakit hati banget. Gue merasa kecewa, sumpah kayak coba aja waktu itu gue eh, langsung nembak dia waktu gue narik ke belakang. Gue nggak harus mikir panjang-panjang banget. Dan ya, ya udah deh. Akhirnya gue sama Siska tidak pernah menjalin hubungan asmara yang baik dan benar. Cuman ya mungkin apa ya namanya? Oh, ada lagi satu cerita dari pendengar gue juga. Jadi waktu itu kejadian ini terjadi waktu SMA. Jadi kayak lu bayangin, lu SMP kena, lu SMA juga kena. Jadi waktu itu yang pendengar ini pendengarnya sama. Jadi tetap gue jadikan nama gue. Jadi waktu itu gue sekolah di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Ya, Surabaya. Nah, jadi itu eh, gue adalah tipikal orang yang culun dan kayak anggapannya ya muka-muka nerd gitu loh. Kayak bukan jadi preman sekolah, bukan jadi orang terkeren di sekolah. Iya, emang bener-bener kayak lu tau gak sih siswa yang gak bakal dianggap, ya seperti itulah muka-muka gua awalnya. Cuman gara-gara gua cukup pintar dalam menulis, ya akhirnya gue ikut lomba-lomba tentang penulisan. Sampai pada akhirnya terbentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 orang. Jadi kayak ada gua, teman gua cowok satu, teman cewek gua satu. Yang teman cowok gua anggap namanya Adi, yang teman cewek gua anggap namanya siapa ya namanya? Siska lagi aja deh supaya gampang. Cuman Siska yang satu dan dua ini beda ya. Siska yang SMP gue udah nggak pernah ketemuan, dan di SMA ini gue anggap lagi namanya Siska. Jadi di tim penulisan gue ini ada 3 orang, jadi kayak ada gue, Adi, dan Siska. Dan ya udah, kami bertiga emang benar-benar kayak profesional sih awalnya. Profesional, jadi kayak kumpul terus ngerjain tugas bareng, ngerjain project bareng gitu-gitu kan. Sampai pada akhirnya gue ngalamin lagi yang namanya teman jadi cinta. Soalnya gue ngerasa waktu itu Siska ini cukup cukup dipandang istilahnya. Jadi kayak eh, prima donna sekolah bisa dibilang, cuman bukan number one. Jadi kayak misalnya ada top 10 kandidat kita, dan dia termasuk dari salah satunya. Dan ya waktu itu eh, gue cerita lagi ke teman gue. Jadi kayak gue suka nih sama Siska gitu kan. Dan ya teman-teman gue untungnya suportif gitu loh. Mereka mendukung, mereka kayak ya udah nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Cuman dipikir-pikir lagi aja kalau misalnya lu mau sama dia gitu kan. Jadi kayak antara teman-teman gue tuh kayak antara mendukung, cuman nggak juga gitu loh. Dan untungnya mereka tuh tidak bocor. Jadi kayak eh, jadi gua suka sama Siska ini nggak ketahuan sama satu sekolah. Ih, gila aja. Lu bayangin kalau misalnya kayak lu suka sama satu orang nih pas SMA, sumpah lu bayangin lu SMA, lu suka sama satu orang, terus satu sekolah tahu, ah gila pasti bakal mati sih rasanya. Apalagi kalau misalnya kayak kalau muka nerd gitu kan, terus cewek yang lu suka ini primadona sekolah gitu, kak gila lu bakal dibully habis-habisan rasanya. Ya udah deh, akhirnya gara-gara gua sama Siska ini juga sudah dekat, terus kayak dan gua nggak tahu apakah Siska ini emang beneran suka sama gua atau enggak. Cuman waktu itu gue sempet
temen gue datang ke gue, terus kayak ngomong kayak, lu mau nembak dia nggak? Kalau nggak gue ambil nih, gitu kan. Terus akhirnya kayak, gue pikir awalnya bercanda. Oh, terus ya udah gue ketawa-ketawa aja. Dan pada saat itu gue langsung berpikir kayak, apakah gue nembak hari ini aja ya? Soalnya kayak, Siskanya juga udah memberikan respon yang positif gitu loh. Terus gara-gara gue kelamaan mikir, jadi kayak misalnya teman gue ngomongnya hari Rabu, gue tuh baru mau berencana nembak itu hari Jumat. Gara-gara gue harus mikirkan matang-matang banget gitu kan istilahnya. Jadi kayak, terus pas hari Kamisnya, Siska datang ke gue. Terus dia ngomong kayak, eh, eh kita temenan aja ya. Soalnya gue udah sama yang lain. Kamu lambat banget sih. Langsung seketika gue merasa kayak, aduh sumpah kenapa gue harus merasakan hal seperti ini 2 kali dalam kehidupan gue. Gue kayak, help, semuanya help, sumpah. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Cuman gue ngerasa pada saat itu, ayolah, lu udah anggapannya kayak, lu punya makanan di depan. Ada mie gitu kan, Indomie gitu kan. Terus mikir, gue makan gak ya? Kalau gue makan nanti gue gendut. Cuma kalau gue nggak makan, gue kelaparan. Terus akhirnya lu mikir lama kan. Terus akhirnya kayak ada lalat. Cit, cit, ini di makanan lo. Ya akhirnya lu nggak bisa makan lagi dong makanan itu. Ya seperti itulah anggapannya sumpah. Kayak benar-benar kayak cewek itu datang ke dia ngomong kayak, kita nggak bisa, kita temenan aja. Soalnya kamu kelamaan buat nembak aku. Ya udah aku sama orang lain. Gue nggak tahu itu harus bagaimana meresponnya kalau misalnya gue jadi dia. Soalnya kayak, ya pastinya gue bakal sedih banget dong. Soalnya ya bener-bener udah di depan mata, udah tinggal di cek, aduh, cuman gara-gara terlalu lama buat berpikir, akhirnya ya ya udah nggak dapet akhirnya. Dan untungnya sampai sekarang gue sama Siska yang kedua ini masih berteman cukup dekat. Ya lumayan lah, nggak deket-deket banget, cuman kalau misalnya ngobrol tetap nyambung. Dan ya untunglah seperti itu. Dan menurut gue ceritanya tentang eh, terlambat berpikir ini segitu dulu. Dan menurut gue janganlah terlalu sering terlambat. Soalnya dengan terlambat kita hanya mendapatkan eh, dampak buruk. Mungkin dampak positifnya cuma beberapa kali. Misalnya kayak, oh dulu tuh gue pernah kejadian misalnya, jadi kejadiannya, gue SD, sumpah ini gue sendiri, ini cerita gue sendiri. Jadi waktu itu gue SD, gue masih ingat gak sih yang kejadian gempa tsunami Banda Aceh tahun 2000 apa ya? 2006 2004, ya tahun segituan lah. 2010 ya, 2010. Nah waktu itu gue kan gue les sore. Terus gue tuh sempat mau yang namanya pergi main, pergi makan gitu kan. Dan tapi gue nggak tahu kenapa, eh apa ya? Tapi gue nggak tahu kenapa, hati gue tuh berkata kayak, udah deh, gue nggak usah pergi, gue tetap di tempat les aja gitu kan. Dan nggak lama setelah itu bener-bener kayak terjadi yang namanya gempa, terus tsunami, terus kayak waktu itu gue merasa kayak, untung gue waktu itu mikirnya cukup lama, jadi kayak gue ditinggal. Kalau enggak, gue nggak tahu gimana ceritanya sampai sekarang. Mungkin gue nggak bisa bikin podcast ini sekarang kalau misalnya gue tetap pergi. Dan ya tetaplah selalu on time, karena dengan on time kita bisa menghargai orang, dengan on time kita bisa dihargain orang. Dan ya tetap tetap on time lah istilahnya. Soalnya kayak bener-bener kehidupan ini harus sesuai dengan waktunya. Baik itu kalian eh, apa ya istilahnya, ya gitu deh pokoknya. Jadi kayak bener-bener kalian harus on time selalu. Mungkin segitu dari gua, mungkin kayak akhirnya ending dari cerita ini, ending dari podcast ini nggak terlalu nyambung soalnya
Menurut gua on time itu, nggak usah dibahas definisinya gimana, cuman yang mau gua jelasin di sini adalah kenapa kita harus on time gitu loh, dari cerita yang sudah gua ceritain tadi. Dan ya segitu dulu deh dari gua. Like aja kalau kalian suka video ini, dislike juga nggak apa-apa, komen aja apapun yang mau kalian komen, dan jangan lupa di-subscribe soalnya biar gua tahu apakah kalian tetap senang sama cerita gue ini atau enggak, dan biar gua semangat bikin ceritanya. Mungkin segitu dari gua. Oh ya, mungkin kalau misalnya buat kalian yang mau berbagi cerita ke gua, bisa langsung aja kirim ke email yang sudah di kolom deskripsi. Ya, sekian dari Bima. Bima pamit. Bye-bye. Wah.